Selamat pagi untuk warga GKJ Magelang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh berbahagia kalau hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah khusus, yaitu ibadah ulang tahun yang ke-97 Gereja Kristen Jawa Magelang. Luar biasa, 97 tahun merupakan usia yang sudah tidak muda lagi, tetapi bagi suatu gereja, 97 tahun adalah usia yang sangat matang untuk melakukan pelayanan di berbagai hal. Jemaat yang terkasih, ketika gereja ini didirikan, sebenarnya sudah 1 abad yang lalu, karena secara fisik gereja ini berdiri tahun 1921, sehingga tepat kalau tahun 2021 ini sudah berusia 1 abad. Kenapa tahun ini kita memperingati ulang tahun yang ke-97 dari GKJ Magelang ini? Tentu ini didasarkan karena secara struktur kemajelisan dan pendewasaan gereja ini terjadi di tahun 1924. Sehingga di tahun 1924 itulah menjadi titik awal pelayanan kegiatan Gereja Kristen Jawa Magelang di seputaran kota Magelang dan sekitarnya. Kita tentu banyak tahu dari jemaat kita yang sudah bertahun-tahun berada di Gereja Kristen Jawa Magelang ini, banyak cerita jemaat yang awal hingga saat ini. Tentu hal ini menjadikan kita akan semakin menguatkan di dalam perjalanan pelayanan gereja kita ini. Saudara yang terkasih, kita juga bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan selalu ada bersama jemaat GKJ Magelang. Saya pribadi ketika masuk menjadi warga GKJ Magelang ini sekitar tahun 1972, masuk gereja ini pertama kali merasakan ada suasana yang menyejukkan. Karena kalau kita lihat di gereja ini ada satu nats yang tidak pernah lepas dari gereja ini. He para wong kang kesayan lan kamomotan, padha mareka kabeh marang aku, mesti aku gawe ayemu. Yang terambil dari Matius 11 ayat 28. Sehingga dari nats itu tentu kita sudah bisa menyatakan semua warga jemaat yang masuk ke gereja ini, di dalam ibadah gereja ini, tentu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Paling tidak satu kata, ayem, damai, seperti yang ada di dalam nats tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita terus melangkah untuk berbuat yang terbaik bagi gereja dan juga masyarakat sekitar gereja, terkhusus juga masyarakat kota Magelang ini, karena gereja ini tumbuh dan berkembang juga oleh masyarakat yang ada di lingkungan kota ini. Tentu sebagai gereja yang pertama kali berdiri di kota Magelang, khususnya untuk warga suku Jawa, tentu ini merupakan hal yang membahagiakan. Dan saat ini sudah meluas sampai di
Kota Magelang maupun di Kabupaten Magelang. Mari, dengan ulang tahun yang ke-97 ini, tentu gereja ini akan menjadi semakin berkat bagi warga jemaat dan juga bagi masyarakat Kota Magelang. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Dirgahayu Gereja Kristen Jawa Magelang. Jemaat GKJ Magelang yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada saat ini di dalam pengakuan. Ibadah minggu dan sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-97 GKJ Magelang berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Karya Tuhan begitu mengagumkan. Melalui kasih-Nya kepada kita, Tuhan telah memelihara, mengembangkan dan juga menuntun kita di setiap langkah umat-Nya. Telah 97 tahun kita dewasa dan berkarya melakukan pelayanan-Nya, melakukan hidup penuh kasih, sebab Tuhan telah memberikan hidup baru bagi kita, hati yang baru dan pengertian yang baru. Terpujilah nama Tuhan.
Hari ini kita merasakan kekuatan Tuhan dalam karyanya. Karya Tuhan begitu mengagumkan. Telah 97 tahun gereja kita berdiri. 97 tahun kedudukan majelis berganti-ganti. 97 tahun air baptisan ditumpahkan ke atas kepala jemaat. 97 tahun roti dipecah-pecahkan bersamaan dengan anggur perjamuan yang tercurah. 97 tahun kisah kasih perjalanan kehidupan umat yang penuh dengan kebersamaan. Umur gereja kita telah sampai 97 tahun. Jika itu usia manusia, tentu lebih dari dewasa. Telah banyak buah umat yang didewasakan dan memiliki kekuatan serta impian yang lebih. Mari kita lihat apa saja yang telah kita lakukan, baik sebagai majelis, komisi, dan warga jemaat. Banyak yang telah kita lakukan dan buah yang dihasilkan. Di lain pihak, kita telah diberkati dan memiliki keterbukaan hati untuk mau terus menjadi saluran berkat bagi sesama.
Peringatan hari ulang tahun saat ini merupakan hari yang terbaik bagi kita untuk mawas diri, melihat apa yang telah kita lakukan hingga saat ini. Apa kita telah berakar di dalam Kristus dan telah dibangun di dalam Tuhan, serta tetap bersyukur dalam situasi saat ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum bersama kita menerima berkat sabda, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan umat, kami mengucap syukur karena pada saat ini Engkau izinkan kami bersama melaksanakan ibadah, sekalipun pada saat ini melalui ibadah online. Saat ini ya Bapa, kami bersama hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah, najis bibir, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami menyiapkan hati kami. Amin. Perenungan firman pada minggu ini didasarkan dari pembacaan Alkitab dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Demikian sabda Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah sabda pemberitaan dari Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau setia mendengarkan dan melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Magelang yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari pembacaan yang telah kita terima bersama tadi, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Adapun tema perenungan kita pada saat ini, faithful to be fruitful. Sebuah ungkapan yang luar biasa yang mengajak kepada kita untuk benar-benar mengerti. Yang pertama tentunya mengerti artinya. Apa arti dari faithful to be fruitful? Kemudian berikutnya adalah mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita sebagai umat yang telah diberkati. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan kata faithful, dari kata dasar faith yang artinya iman. Ketika menjadi faithful kemudian dimaknai sebuah kesetiaan. Iman berarti tidak cukup hanya sekali saja. Iman tidak hanya cukup untuk beberapa saat saja, tetapi iman harus disertai dengan kesetiaan. Kemudian berkaitan dengan kata fruitful, kita mengetahui makna dari fruitful adalah berbuah yang baik, berbuah yang lebat. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita dari Kolose 2 ayat 6 dan yang ke-7 menjadi ayat yang cukup mendasari kita sebagai jemaat, khususnya GKJ Magelang, yang mana pada saat ini memperingati hari ulang tahun pendewasaan gereja yang ke-97 tahun. Bacaan kita menganalogikan sebuah iman dengan gambaran tumbuhan. Bagaimana kita bisa melihat iman dianalogikan dengan tumbuhan?
Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar. Kata berakar di sini menjadi poin utama di dalam kita menghayati akan iman kita. Kita ingat akan beberapa ayat yang juga menyebutkan bagaimana fungsi pentingnya sebuah iman yang juga digambarkan dengan cara pohon itu memiliki akar yang kuat. Perumpamaan tentang benih yang ditabur mengingatkan kepada kita, benih yang ditabur di tanah yang baik akan berakar. Tetapi ternyata berakar saja tidak cukup, perlu ada pertumbuhan yang baik. Akar tentunya juga diperlukan akar yang baik. Mungkin bagi kita yang gemar bercocok tanam, seringkali menemukan ketika ada pohon-pohonan yang kita tanam kemudian tiba-tiba layu, padahal air atau pupuk sudah diberikan dengan baik. Ternyata ketika pohon itu dibongkar, tanaman itu dibongkar, ternyata ada mungkin hama yang menyerang, yang menggerogoti tanaman tersebut. Jadi akar juga perlu dijaga, dirawat. Tidak hanya cukup disiram dan dipupuk saja, melainkan ketika ada gangguan dari luar, bagaimana akar tersebut tetap bisa bertahan hidup dan menjadi saluran berkat sampai kepada batang dan akhirnya nanti sampai berbuah. Di depan saya katakan bahwasanya berakar saja tidak cukup. Kebetulan saya tinggal di Salaman. Di sana ada banyak orang yang bisnis benih-benih tanaman. Kemudian ada satu tanaman yang bagi saya cukup menarik, yaitu bibit durian. Bibit durian ini ternyata tidak cukup dengan ditopang satu pokok akar saja, melainkan dengan 3 atau bahkan lebih pokok utama akar yang akhirnya bisa menopang satu bibit durian. Fungsinya apa? Agar satu bibit durian ini mendapatkan sari-sari makanan yang lebih, dan kekuatan dari bibit ini juga lebih. Berarti kita mengetahui fungsi dari akar itu adalah sebagai dasar yang sangat penting. Kemudian selain berakar harus bertumbuh. Dalam Efesus 14 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berarti setelah memiliki akar yang kuat, kita diperlukan untuk bertumbuh. Dan ternyata bertumbuh saja tidaklah cukup. Bertumbuh saja tidaklah cukup. Sekalipun pertumbuhan dari sebuah pohon itu bagus, tetapi tidak menghasilkan buah, apalah artinya? Ketika seseorang menanam bunga, tanaman bunga itu bisa subur tetapi tidak menghasilkan bunga yang diharapkan, apalah artinya? Tentu seseorang yang menanam menginginkan hasil, baik itu bunga ataupun buah. Berarti sesuai dengan tema kita, fruitful, kita sebagai orang beriman diundang untuk benar-benar menghasilkan buah. Setelah kita memiliki dasar iman yang kuat, kemudian kita bertumbuh, kemudian kita menghasilkan buah. Berbicara mengenai buah juga tidak cukup asal berbuah saja. Berbuah tentu diharapkan buah yang manis, berbuah tentu diharapkan buah yang lebat dan yang baik. Demikian juga dengan bunga. Bunga tentunya diharapkan bunga yang baik, sedap dipandang mata.
Inilah analogi gambaran iman yang dinyatakan dalam bacaan kita Kolose 2 ayat 6 dan 7. Undangan kepada kita sebagai umat percaya yang sudah diberkati untuk tetap memiliki keteguhan iman, kesetiaan. Kemudian ketika akar kita, ketika iman kita digoncangkan, digoyahkan, bagaimana kita bisa kemudian memperbaikinya sehingga akar itu tetap kuat, sehingga pertumbuhan tidak terganggu, bahkan buah yang dihasilkannya pun baik. Ibu bapak dan saudara jemaat GKJ Magelang yang terkasih, 97 tahun GKJ Magelang sudah berdiri. Kemudian dalam bacaan liturgi kita disebutkan, jika itu sebagai usia manusia tentu bukan lagi hanya dewasa, melainkan lebih dari dewasa. 97 tahun bukan berarti tua dan akan melapuk, melainkan semakin tua akan semakin menjadi teladan, akan semakin memperlihatkan buah yang baik. Dan buah itu tentunya tidak hanya dirasakan oleh kita di tempat ini saja, di gereja ini saja, melainkan banyak orang bisa merasakan buah-buah itu, buah yang manis, bunga yang sedap dipandang. Dan itulah makna dari faithful to be fruitful. Dengan kesetiaan iman kita dalam kondisi apapun juga, terlebih seperti saat ini, mungkin ulang tahun atau peringatan ulang tahun gereja kita pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita memperingati dengan cara yang cukup berbeda. Bapak Ibu tetap berada di rumah. Dalam kondisi situasi yang seperti ini juga menjadi gambaran bagi kita. Apakah kita tetap mau setia? Bukan hanya setia kepada gereja kita, bukan hanya setia dengan persekutuan kita, tetapi terlebih dari itu, setia kepada Tuhan kita. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, bukan hanya segala sesuatu yang baik menurut kita, tetapi juga Tuhan mengizinkan mungkin ada hal-hal yang tidak baik menurut cara pandang kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap mau memperlihatkan pertumbuhan iman kita? Lalu apakah kita tetap mau menghasilkan buah yang baik? Bisa menjadi saluran berkat, bisa menjadi hal yang sedap dipandang mata oleh banyak orang. Kiranya di usia yang ke-97 tahun ini menjadi penyemangat bagi setiap kita untuk tetap setia dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Selamat ulang tahun GKJ Magelang yang ke-97. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk saat hening sejenak.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Hati kami penuh dengan ungkapan syukur ya Bapa, karena berkat yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami, terlebih bagi kami umat-Mu, Jemaat GKJ Magelang. Kami mengucap syukur karena pada saat ini kami bersama boleh merasakan berkat dari Engkau yang sangat-sangat luar biasa. Gereja-Mu yang telah Engkau dirikan, telah Engkau berkati, saat ini sudah mencapai usia yang ke-97 tahun. Angka yang tidaklah sedikit. Dan pada angka ini juga kami merindukan Engkau yang tetap setia kepada kami dan memampukan kami untuk lebih setia kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, kemajelisan yang ada, penatua, pendeta, dan diaken. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu ini, gereja-Mu semakin diberkati, gereja-Mu semakin menampakkan buah yang baik. Kami menyerahkan untuk para pendeta, Bapak Pendeta Saryoto, Bapak Pendeta Tony Jatmiko, demikian juga dengan masing-masing keluarganya. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sertai di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanannya, sehingga melalui karya-karya para pendeta kami, gereja di tempat ini semakin diberkati. Kami juga mengingat akan pendeta sepuh kami, Bapak Pendeta Emeritus Supriyo Laban. Kiranya Engkau juga akan senantiasa memberkati di masa usia sepuhnya. Engkau yang akan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan dari beliau kami melihat teladan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap komisi ataupun tim-tim yang ada di Gereja Kristen Jawa Magelang ini. Kiranya Engkau juga akan senantiasa memberkati setiap mereka yang berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat GKJ Magelang dimanapun Engkau tempatkan ya Bapa. Jadikan kami semua jemaat GKJ Magelang ini memiliki kesetiaan iman dan mau terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang terbaik demi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa bersatu hati untuk peristiwa-peristiwa yang Engkau izinkan terjadi di sekitar kami, peristiwa besar yang Engkau izinkan terjadi kurang lebih hampir 1 tahun ini. Pandemi Corona yang Engkau izinkan terjadi, kiranya menjadikan setiap kami untuk tetap setia, berpegang, berserah hanya kepada-Mu.
untuk petugas-petugas yang Engkau percaya menangani virus corona ini, baik dari pemerintah, baik juga dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Kiranya Engkau juga senantiasa berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terkhusus untuk pelaksanaan vaksinasi, yang mana terjadi pemahaman, ada yang menyetujui adanya vaksinasi, demikian juga ada yang tidak setuju. Kiranya hal ini tidak menjadikan umat-Mu di tempat ini goyah, akan tetapi Engkau sendiri yang memberikan hikmat bijaksana kepada kami, agar kami bisa menentukan hal yang terbaik demi sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami juga teringat akan bencana-bencana yang terjadi di sekitar kami, bencana alam baik di luar Jawa, demikian juga di Kabupaten Magelang, khususnya bencana Merapi. Kiranya Engkau yang akan senantiasa memberikan berkat-Mu bagi mereka yang terdampak akan bencana ini. Engkau pula yang akan membuat kami sebagai saluran berkat bagi setiap mereka. Engkau yang akan menjadikan kami kepanjangan tangan-Mu untuk menjangkau saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Bapa. Demikian doa permohonan dan ucapan syukur kami, yang kami pinta beralaskan nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Dasar persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bersama kita menghaturkan persembahan dengan diiringi pujian Bersyukurlah.
Jemaat kami mohon untuk berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu kami boleh memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga kami boleh memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini adalah hari yang membahagiakan kita. Sekaligus hari di mana kita bersyukur. Karena pada hari ini gereja kita berulang tahun yang ke-97 tahun. 97 tahun adalah usia yang cukup dewasa. Dalam usia yang demikian sudah sepantasnya kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mencapai visi dan misi gereja kita? Menjadi saluran berkat. Itulah impian kita, itulah harapan kita. Maka pada hari yang membahagiakan ini, saya, Pendeta Tony Jatmiko, beserta keluarga mengucapkan selamat ulang tahun bagi GKJ Magelang, bagi Majelis GKJ Magelang, bagi warga jemaat GKJ Magelang, dan juga bagi beragam jaringan GKJ Magelang. Biarlah 97 tahun ini menjadikan kita untuk mengoreksi diri dan terus-menerus melayani Tuhan. Amin. Shalom. Selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat GKJ Magelang. Kita boleh merayakan ulang tahun GKJ Magelang yang ke-97 dengan tema Faithful to be Fruitful, setia untuk berbuah. Mari tema ini tidak hanya menjadi harapan dan impian kita, tetapi kita nyatakan, kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa memiliki kesetiaan yang teruji dan terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat mensyukuri dan merayakan ulang tahun ini dengan senantiasa mengingat kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita, setia untuk berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, masih dalam keadaan berdiri bersama kita akan menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada,
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita semua mau menjadi dewasa dalam segala hal. Dewasa dalam umur, dalam fisik, dalam tanggung jawab, dan juga dalam pelayanan. Sehingga tubuh Kristus dalam GKJ Magelang tetap berakar dalam Kristus dan dibangun dalam Tuhan, serta tetap bersyukur dalam situasi saat ini, seiring dengan 97 tahun GKJ Magelang. Karena itu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, Jemaat GKJ Magelang. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan penuh sukacita. Perkenalkan, saya Nia dan saya Eva. Kami berdua di sini akan membawakan acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga Jemaat GKJ Magelang setiap tahunnya. Acara apa nih? Yaitu acara perayaan ulang tahun GKJ Magelang yang saat ini sudah memasuki usia 97 tahun. Wah, sudah 97 tahun, sudah mendekati usia yang ke-100 tahun ini. Nah, biasanya kita merayakan ulang tahun GKJ Magelang itu di gereja yang identik dengan jalan raya. Bener banget nih. Dan momen-momen yang selalu ditunggu adalah pembagian door prize. Pembagian door prize ini adalah momen-momen yang membuat orang itu deg-degan gitu ya. Aduh, dapat enggak gitu ya. Tahun ini kita merayakan dengan cara yang berbeda. Kita merayakannya di rumah masing-masing karena kita belum bisa bertemu secara langsung di gereja. Betul, walaupun kita merayakan di rumah, kita harus tetap penuh dengan sukacita. Perayaan ulang tahun GKJ Magelang yang ke-97 tahun ini dimeriahkan dan beberapa lomba yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Ya, betul sekali. Dan lomba-lomba tersebut sudah dipersiapkan oleh panitia yang diketuai oleh Saudara Adis. Mari kita dengarkan sambutan Ketua Panitia. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena berkat-Nya kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah secara lancar dan tanpa ada gangguan. Kami juga berterima kasih kepada jemaat yang telah ikut meramaikan dan berpartisipasi sehingga segala rangkaian acara mulai dari ibadah hingga perayaan HUT GKJ Magelang
dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Kami juga meminta maaf kepada jemaat jika ada hal yang kurang berkenan bagi jemaat. Saya selaku Ketua Panitia juga berterima kasih kepada teman-teman Panitia HUT GKJ Magelang yang mau ikut bekerja untuk memuliakan nama Tuhan sehingga acara perayaan ini dapat berjalan dengan sukses. Pada perayaan HUT GKJ Magelang yang ke-97 ini mengangkat tema Faithful to be fruitful, yang berarti kita tetap setia dan tetap berbuah lebat di masa yang sulit ini. Kita juga berharap supaya gereja tetap dan terus menjadi saluran berkat bagi sesama maupun sekitar. Akhir kata, saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun kepada GKJ Magelang yang ke-97. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Bapak Pendeta Saryoto dan Bapak Pendeta Tony yang akan diberikan kepada Penatua Damardhani sebagai selaku perwakilan majelis. Kepada Bapak Pendeta Saryoto dan kepada Bapak Pendeta Tony, kami persilahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari ulang tahun GKJ Magelang yang ke-97. Tentu kita bersama mensyukuri atas penyertaan Tuhan sehingga kita dapat menjalani dan melewati hari-hari kita, dan kita sekarang telah memasuki usia 97 tahun. Tema HUT GKJ Magelang saat ini adalah setia untuk terus berbuah. Kiranya kita semua dapat mewujudkan tema ini di dalam kehidupan kita bersama, baik di tengah-tengah kehidupan jemaat dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, selamat ulang tahun GKJ Magelang yang ke-97. Jemaat GKJ Magelang, dimanapun saudara berada, baik yang ada di Magelang ataupun di luar Magelang, baik yang muda, yang tengah, ataupun yang sepuh, mari kita lihat ke dalam tumpeng ini. Tumpeng ini ada satu gunungan. Berarti tumpeng ini adalah satu tekad, satu gereja, satu iman, satu juru selamat. Tetapi dikelilingi oleh beragam makanan dan beragam rasa makanan. Dan itulah kita. Kita ini satu gereja, tetapi bermacam-macam, membentuk satu kesatuan yang bernama GKJ Magelang. Saat ini, gereja kita berulang tahun yang ke-97. Maka, mari kita sukseskan program gereja kita. Kita bertumbuh bersama di GKJ Magelang. Maka kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara semua, ulang tahun bagi gereja kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
tanggal 24 Januari telah dilaksanakan lomba cerdas cermat via Zoom nih. Ya, lomba ini diikuti oleh perwakilan wilayah-wilayah yang ada di GKJ Magelang, dan tentunya lombanya ini tuh berjalan ya. Bener-bener dengan apa itu Mbak? Meriah. Iya bener banget, seru pokoknya. Walaupun diadakan secara virtual, tetap tidak mengurangi keseruan, keceriaan gitu. Berikut kita akan melihat cuplikan keseruan dari lomba cerdas cermat. Membangun antara muda dan tua biar menjadi GKJ yang kece. Apa semuanya? GKJ kece gitu. Kece. Oke, bagus. Benar atau salah? Ya ini pernyataan ya. Dalam proses pertumbuhan dalam Tuhan, secara pasti dibutuhkan benih untuk pohon itu bertumbuh. Benih yang dimaksud di sini adalah iman kita masing-masing. Ya, benar atau salah? Dalam proses pertumbuhan dalam Tuhan, secara pasti dibutuhkan benih untuk pohon itu bertumbuh. Benih yang dimaksud di sini adalah iman kita masing-masing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktu habis. Benar atau salah jika nama Petrus berarti batu kali? Benar atau salah jika nama Petrus berarti batu kali? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktu habis. GKJ. Oke. Nah, selengkapnya video itu dapat ditonton melalui channel YouTube GKJ Magelang. Oke, sekarang kita akan mengumumkan pemenang dari lomba cerdas cermat ini. Ini adalah momen yang bikin deg-degan ya, pada hari Minggu kemarin gitu ya. Pemenang juara 3 yaitu siapa? Ibu Chandra Sulistiawati dari wilayah 6. Lalu pemenang yang kedua ada Desi dari wilayah 4. Ini. Juara yang pertama siapa ya? Oke. Sudah siap? Sudah. Oke. 1, 2. Naisila dari wilayah 5. Kami dari panitia mengucapkan selamat kepada para pemenang. Selamat. Selain lomba cerdas cermat, ada juga lomba pembuatan video kreatif ucapan selamat ulang tahun untuk Gereja GKJ Magelang. Nah, video ini diupload melalui Instagram dengan hashtag GKJM97 dan GKJGC. Dan ternyata jemaat-jemaat itu benar-benar kreatif dalam buat video, dan videonya tuh sangat luar biasa gitu ya. gitu ya. Sampai panitia aja kesulitan milih yang terbaik yang mana. Panitia sudah memilih 10 nominasi video terbaik berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Setapak demi setapak berlalu, menorehkan jejak manis dalam pelayanan. Ini barisan angkamu bertambah 1. Bukti nyata Tuhan limpahkan penyertaan. Meski pandemi kian membelenggu, kita semakin erat bergandengan, tetap melaksanakan ibadah tiap minggu, agar selalu dikuatkan dalam pengharapan. Selamat bertambah usia GKJ Magelangku, terus dewasa dalam langkah, demi untuk tetap menjadi saluran berkat bagi sesama. Salam, Tuhan beserta.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom, saya Pendeta Nilwan mewakili Majelis dan Jemaat GKJ Salaman mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-97 untuk GKJ Magelang. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi setiap kita dan menjadikan kita semakin beriman dan berbuah di dalam Dia. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Gereja GKJ Magelang. Faithful to be faithful. Teruntuk GKJ Magelang yang terkasih, selamat ulang tahun ke-97. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Fruitful, to be fruitful. GKJM GKJ. Sugeng ambal warsa GKJ Magelang, umure wis 97 taun. Senadyan tua tetep marai love you, tetep dadi talanging berkat. Love you GKJ Magelang. Kami keluarga Gus Martono mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Magelang yang ke-97. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Semakin faithful, semakin fruitful. Happy birthday to you. Kami dari keluarga Ibu Purwadi mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Magelang yang ke-97. Keluarga Bambang DS ngaturaken sugeng ambal warsa Gereja Kristen Jawi Magelang ingkang kaping 97. Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin. Wah, bagus-bagus ya videonya. Dan pemenang lomba video kreatif ucapan selamat ulang tahun jatuh kepada Selamat kepada para pemenang. Para pemenang akan dihubungi oleh panitia
panitia untuk pengambilan hadiah. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jemaat GKJ Magelang yang sudah berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun gereja yang ke-97. Dan kami pembawa acara juga minta maaf jika terselip kesalahan dan hal yang kurang berkenan. Saya Nia dan saya Eva pamit undur diri.